Baik, selamat pagi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Marianca Valentin Takae bersama dengan kelompok saya. Yang pertama, Mersiani Pati, yang kedua, Julia Sandra Dangu, dan yang ketiga, Lodia Clara Milo. Kami adalah mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan fisika. Baik, kita akan masuk. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Dari kata tersebut saja dapat kita simpulkan bahwa Pancasila merupakan 5 nilai dasar yang menjadi landasan suatu negara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Bangsa menyatakan kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kebebasan dalam memilih agama sesuai dengan asas kemanusiaan. Sila yang pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung 4 makna, yaitu yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. Dan yang kedua adalah hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama percaya kepada orang lain. Sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hak dan kewajiban serta kesamaan derajat antar masyarakat sehingga tercipta sikap saling menghormati, menghargai, dan rasa tanggung jawab. Sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung tujuan, yaitu yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban sesama. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan rasa tanggung jawab. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi kemanusiaan. Yang keenam, berani membela keadilan. Dan yang ketujuh, hormat menghormati dengan bangsa lain. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dengan sila Persatuan Indonesia yang dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, menjunjung tinggi persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila ketiga mengandung 5 makna, yaitu yang pertama, memajukan pergaulan demi persatuan. Yang kedua, menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, rela berkorban. Yang keempat, cinta tanah air. Dan yang kelima, bangsa sebagai bangsa yang bertanah air. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir sila yang mengandung makna bahwa kita sebagai rakyat Indonesia diharuskan melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan dalam pengambilan keputusan. Sila keempat mengandung makna, yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kelima, ikut dalam menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Yang keenam, musyawarah dengan akal sehat. Dan yang ketujuh, keputusan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam butir ini dijelaskan adanya sikap adil antar sesama, saling berkesinambungan antar hak dan kewajiban, dan menghormati hak setiap orang yang ada di sekitar kita. Sila ini mengandung arti, yang pertama, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana dan saling bergotong royong. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keenam, menjauhkan sikap penerapan terhadap orang lain. Dan yang ketujuh, tidak bergaya hidup mewah. Yang ketiga adalah penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sila yang ada pada Pancasila memiliki maksud dan juga arti yang berbeda-beda. Contohnya sila yang pertama, kita diajarkan untuk percaya dan taat kepada Tuhan sesuai dengan agama dan juga kepercayaan masing-masing individu. Dan sila yang kedua,
kita sebagai manusia haruslah menghargai kesetaraan sesama kita. Sila kedua Pancasila juga mengandung makna bahwa negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat, memperlakukan manusia secara adil dan beradab, di mana manusia memiliki daya cipta rasa, kerjasama, niat, dan keinginan, sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. Sila yang ketiga, untuk mengutamakan persatuan apapun dalam kepentingan dan keselamatan negara ketimbang kepentingan golongan pribadi atau kelompok seperti partai. Sila yang keempat, kepentingan negara dan masyarakat lebih diutamakan. Selain itu, kita tidak boleh melaksanakan kehendak orang lain dan mengutamakan kebudayaan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Sila yang kelima, dengan sila kelima ini, seluruh rakyat Indonesia didasari, dijiwai oleh sila yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Dengan demikian, makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila merupakan gambaran terlengkap 5 dari makna keseluruhan Pancasila. Di Indonesia, penerapan sila-sila Pancasila sudah sangat berkurang. Banyak penyebab yang menyebabkan lunturnya penerapan Pancasila. Contohnya adalah yang pertama, kurangnya peranan pendidikan agama dalam menentukan sikap remaja. Yang kedua, kurangnya pendidikan Pancasila. Yang ketiga, kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat. Yang berikut penyimpulan nilai-nilai Pancasila, efek globalisasi, dan dalam mengatasi permasalahan ini terdapat beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu pendidikan agama yang harus menjadi peranan penting untuk membentuk ketakwaan kepada diri generasi muda Indonesia. Pendidikan agama yang harus menjadi penerapan penting untuk membentuk ketakwaan pada diri generasi muda Indonesia, yaitu yang pertama, pendidikan moral bagi anak hendaknya dilakukan sedini mungkin. Dan yang kedua, pendidikan Pancasila yang harus diutamakan sehingga dapat menjadi pedoman dan landasan bagi generasi muda. Dan yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dan keyakinan dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, lebih selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ekonomi, maupun budaya bangsa. D. Penerapan Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Dalam menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya sebagai anak bangsa Indonesia wajib mengkualifikasikan nilai-nilai kebangsaan Indonesia sesuai bidang tugas yang dipercayakan kepada kita. Anak bangsa yang berintegrasi dilandasi dengan satunya kata yang perbuatan tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip. Syaratnya harus diperjuangkan dengan penuh pengorbanan dan keikhlasan. Kerelaan untuk berkorban bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan bangsa, untuk melayani kepentingan bersama sebagai saudara sebangsa dan tanah air. Revolusi mental anak bangsa melalui tindakan konkret dapat membangun karakter bangsa untuk mewujudkan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Yang keempat, yaitu pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengalaman Pancasila dalam rangka menghargai perbedaan. Salah satunya mewujudkan dalam sikap menghargai perbedaan. Perbedaan dapat tidak menjadi hambatan untuk menghasilkan suatu yang lebih baik. Hal itu merupakan sikap yang harus kita tiru. Pada waktu itu, bangsa Indonesia belum memiliki dasar negara, tetapi sikap para tokoh telah mencerminkan semangat kebersamaan dan jiwa ksatria. Yang kedua, pengalaman Pancasila dalam wujud sikap toleransi. Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan Pancasila sebagai petunjuk hidup sehari-hari agar hidup kita dapat mencapai kesejahteraan dan kelahiran lahir dan batin. Dalam mengamalkan butir-butir Pancasila ini, ada berbagai jalur yang dapat kita lalui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jalur pendidikan. Yang kedua, jalur media massa. Yang ketiga, jalur organisasi politik. Nah, sekian dari kami, materi tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.